Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Ibu. Sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada berapa mahasiswa satu kelas ini? 23, Bu. 23 ya, berarti masih banyak dong yang belum hadir ya. Oke, teman-teman yang lainnya suruh hadir dan on cam ya. Oke, saya masih tunggu on cam-nya dari mahasiswa semuanya. Yuk, yang lainnya mana? Baru Mutiara, dia, Ananda, Mala, yang lainnya. Oke, Florita, kalau memang nanti ada pelayanan, silakan pelayanan ya. Baik, Bu. Oke. Mbak Seli lagi kerja atau di rumah, Mbak? Enggak, Bu. Lagi di rumah saya, Bu. Di rumah ya. Oke, baik. Oke, ya. Oke, silakan yang lain. Dan teman-teman yang lain cepat disuruh untuk ini ya, untuk join ya. Oke, sudah untuk PJ-nya. Siapa untuk PJ di praktek farmakokinetik? Saya Ibu Nah, saya tuh siapa? Indah. Oh, Indah. Mana sih Indah? Oh, ini Indah ya. Oke, Bu Mary langsung mulai aja ya sambil kalian bilang di grup ya untuk segera join karena untuk hari ini kita sepertinya tidak lama ya karena sesuai dengan jadwal hari ini kita hanya kontrak perkuliahan aja yang nanti seperti biasa dijelaskan materinya apa, kemudian nanti metode pembelajarannya seperti apa atau metode praktikumnya seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin nanti dijelaskan toleransi atau dispensasi dari kami itu apa untuk mahasiswa kelas ini gitu ya. Oke. Di sini saya langsung share saja untuk konten perkuliahannya. Bentar ya. Share screen. Oke. Apa udah terlihat untuk kontrak perkuliahan? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Bukan gatal biasa itu. Kalau gatal biasa juga nggak berbekas gitu. Kalau waktu itu kan masih kayak Korea. Iya. Karena di kita mau ada lagi. Iya, itu mungkin bisa di mute dulu. Siapa tuh? Florid. Oke, gantian Bu Mary dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya ya. Jadi untuk hari ini kita dijadwalkan praktikum farmakokinetik ya, tapi memang dengan jadwal adalah pembacaan kontrak perkuliahan gitu ya. Jadi kebetulan juga nanti Bu Mary dengan Bu Yuda habis ini langsung ada jadwal muji sidang, makanya kita rasa kita Zoom aja dulu gitu kan ya. Untungnya memang hanya kontrak perkuliahan. Tapi nanti di minggu depan kita sudah masuk ke materi. Saya rasa kalau via Zoom itu kurang efektif gitu karena untuk di praktikum farmakokinetik ini memang hampir sama seperti praktikum farmakologi sebenarnya base-nya. Basicnya dari praktikum farmakologi ya. Coba bayangkan kalau praktikum farmakologi secara online.
Ya, kalian pasti nggak paham gitu ya. Nah, untuk farmakokinetik ini kita memang harus offline, tapi berhubung hari ini kita hanya kontrak perkuliahan dan hanya membacakan materi apa saja dan rencana jadwal apa saja, saya rasa untuk di-zoom-kan tidak masalah gitu ya. Oke, untuk praktikum farmakokinetik kelas kalian itu dosen pengampunya adalah saya dengan Bu Yuda. Ya, jadi nanti kalau kalian mau diskusi dengan saya boleh, dengan Bu Yuda juga boleh. Ya, yang pastinya kita perlu PJ penanggung jawab untuk kita mengkoordinasikan hal-hal yang memang perlu kita infokan kepada kelas kalian gitu. Jadi saya harapkan untuk PJ, namanya PJ penanggung jawab, pasti kerjaannya adalah mengkoordinasikan kepada teman-teman apa yang disampaikan oleh dosennya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada miskom, karena biasanya sering terjadi miskom gitu ya antara PJ dengan teman-teman kelasnya. Pasti yang disalahin pertama adalah penanggung jawabnya gitu ya. Oke, namanya juga PJ ya. Ada satu beban, tapi jangan dijadikan beban banget ya, Anissa. Gitu kan. Indah ya? Oh, iya, Anissa sih. Indah apa Anissa sih? Indah, Bu. Oke, Indah. Jangan dijadikan beban ya, Indah ya. Gitu. Insya Allah kalau memang datanya jelas, keindahnya juga jelas, Indah menginformasikan kepada mahasiswa atau teman kamu juga jelas, ya alhamdulillah tidak ada miskom. Gitu ya. Oke, untuk praktikum farmakokinetik, eh, dosennya cukup banyak ya untuk tim dosennya, tapi untuk kelas kalian adalah saya dengan Bu Yuda. Nah, untuk praktikum farmakokinetik kita masih satu SKS ya, 2 jam 50 menit gitu. Jadi memang waktu kita tidak banyak dan waktu kita tidak panjang gitu. Nah, di sini untuk manfaat mata kuliahnya mungkin kalian sudah dapat teori farmakokinetik belum? Indah dan teman-teman? Sudah dapat materi farmakokinetik atau baru mau jalan teorinya? Baru mau jalan, Bu. Baru mau jalan, tapi sudah ada pertemuan? Belum? Belum. Hari apa? Sabtu ya? Jumat, Bu. Hari Jumat ya. Oke, berarti kan ini memang bersamaan dengan teori ya. Mudah-mudahan nanti akan mendukung dengan di praktikumnya. Jadi intinya adalah untuk mata kuliah farmakokinetik ya. Di sini kita mengaplikasikan teorinya gitu ya. Jadi kan ada teori, ada praktiknya. Nah, praktiknya adalah kita mengaplikasikan dari teori farmakokinetiknya, terutama di sini ada konsep namanya farmakokinetik ya pada manusia, dan itu harus diujikan kepada namanya hewan uji ya. Kalian sudah dapat farmakologi dasar atau farmakologi 1? Sudah dapat belum? Praktiknya Teorinya? udah, Bu. Teorinya udah, praktiknya udah. Teorinya udah, praktiknya udah. Berarti mudah-mudahan Pak tahu ya. Memang kalau kita mau eh, apa ya, menguji obat baru gitu ya, obat baru nih, ada zat aktif baru ditemukan, mau diujikan gitu kan ya untuk dibuat suatu produk sediaan obat baru. Apakah langsung diujikan kepada manusia? Enggak, Bu. Enggak. Berarti diujikan ke siapa, Mbak Sally? Mencit, Bu, biasanya. Ya, mungkin bukan spesifik mencit ya, tapi ke hewan Yang uji. cobaan. Hewan percobaan, pintar hewan uji ya. Oke, berarti kalau kita ujikan ke hewan percobaan, kira-kira nama ujinya uji apa? Kan uji apa? Uji Uji klinis, Bu. uji klinis. Oke. Ada mungkin ada yang lain, jawaban lainnya? Ayo, ini harusnya udah ada di farmakologi kayaknya. Uji-uji fase 1, fase 2 gitu ya, fase 3, fase 4. Kemudian uji preklinis. Pernah dengar uji preklinis? Malah, Iya, Bu. pernah dengar uji preklinis? Pernah. Pernah dengar uji klinis? Pernah. Kira-kira itu sama apa beda ya? Praklinis buat ke hewan dulu.
Nanti kalau klinis biasanya kalau udah pakai manusia ya, Bu? Iya, oke ya. Jadi tadi makanya Bu Mary bilang sebenarnya praktek farmakokinetik itu adalah sebenarnya basicnya adanya di farmakologi ya. Di mana untuk praktek kita ini masih uji preklinis gitu. Jadi kalian mengaplikasikan uji preklinis yaitu dengan menggunakan hewan uji atau hewan percobaan ya. Oke, coba lagi sebutkan contoh hewan yang boleh sebagai uji percobaan. Kelinci, Bu. Kelinci, apa lagi? Kelinci, Bu. Kelinci, ada lagi? Kalau tikus beda nggak? Tikus, bisa Mbak Seli. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kodok nggak, Bu? Kalau kodok sebenarnya kalau untuk uji preklinis tidak ya, gitu. Kalau kodok dia hanya kita menguji anatomi fisiologinya saja, gitu. Ya. Kira-kira apa lagi nih? Hamster bisa nggak, Bu? Bentar, boleh. Ada lagi? Kucing, Bu. Kucing. Kucing ya. Terus apa lagi? Ya. Ada satu hewan mahal banget tapi untuk uji coba. Dan hampir jarang, dunia pun hampir jarang menggunakan itu ya, karena terlalu mahal tuh hewan. Apa kira-kira? Ada yang tahu hewan apa? Silvi tahu nggak Silvi hewan apa Sil? Dia bisa untuk uji hewan percobaan, cuman jarang digunakan karena terlalu mahal harganya. Monyet Ukurannya bukan, besar nggak, Bu? Apa? Monyet. Ya, ya. Jadi hewan monyet ya, gitu. Dia lebih bagus. Kenapa? Karena anatominya itu mirip seperti manusia. Tapi bukan berarti kita mirip monyet, bukan ya. Anatominya, gitu ya. Oke, bagus ya. Nah, tapi karena ini kita masih skalanya skala apa ya? Pendidikan gitu ya. Jadi kita memang hanya menggunakan hewan-hewan yang memang lebih praktis, efisien tapi efektif gitu. Makanya kita menggunakan mencit ya. Tapi mungkin kalau kalian punya temen gitu ya yang kuliah di kampus lain gitu atau di UHAMKA mungkin atau Pancasila gitu. Mungkin dia udah menggunakan hewan percobaannya adalah menggunakan kelinci gitu ya. Tapi kalau di kita masih belum gitu ya, karena memang kita butuh alat yang lebih canggih lagi gitu ya. Bagus ya. Nah, oleh karena itu tadi kita udah bilang ya, untuk konsep farmakokinetik pada manusia yang diujikan pada hewan uji. Kemudian untuk deskripsi perkuliahannya, di sini bisa dilihat bahwa praktikum kita yang sekarang ini gunanya menunjang tercapainya kompetensi S1 farmasi di bidang pelayanan farmasi klinik dan juga komunitas. Ya, jadi kegiatan kita ini termasuk kegiatan farklin. Dengan mengaplikasikan teori farmakokinetik pada praktikum farmakokinetik pada hewan uji. Tadi udah ya. Nah, ini yang paling penting nih, Neng. Karena ciri khas kalau kita ngomongin farmakokinetik, ya ini udah ciri khas banget. Oke, kalau kita udah ngomongin farmakokinetik, berarti dia nggak jauh-jauh yang dari namanya ADME. Ya, kira-kira ADME itu apa? Abstraksi, distribusi, Nah, ya. Jadi ADME itu adalah suatu kepanjangannya adalah A-nya absorpsi, D-nya distribusi, B-nya metabolisme, dan E-nya ekskresi. Nah, nanti ini akan kita lihat gitu ya dari si hewan uji. Misalnya pada saat obat itu disuntikan kepada mencit gitu kan. Kira-kira nanti efektivitasnya seperti apa kalau misalnya kita bedakan dosisnya. Mungkin kita kasih dosis yang terlalu rendah ataupun dosis terlalu tinggi. Saya rasa di praktikum farmakologi sudah pernah kan ya, betul nggak? Untuk melihat efektivitas obatnya. Ada? sudah, Bu.
semester yang lalu. Praktek farmakologi apa aja sih Nek, yang dicek penyakitnya oleh si mencitnya? Diabetes ya? Diabetes, meningitis, Anestetik. anestetik, Ya, artinya lagi-lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya adalah basicnya kalian udah punya gitu pada di praktikum farmakologi. Ini kita tinggal melanjutkan saja ya. Oke. Waktu di praktikum farmakologi apakah kelompok atau sendiri-sendiri kerjainnya? kelompok Bu. Berarti kan sudah menggunakan mencit juga ya, betul ya? Betul. Karena coba siapa yang sampai setahun kemarin itu, selama semester praktek farmakologi, nggak pernah pegang mencit untuk diperlakukan dengan suntikan oral atau dengan suntikan peritoneal, ada nggak yang belum pernah sama sekali pegang mencit? Ada? Mutiara udah pernah pegang? Sudah, Bu. Sudah pernah melakukan misalnya pemberian obat secara oral? Yang IP, Bu. Dengan apa? Dengan IV. IP. Kalau oral pernah? Peritoneal ya, Bu. Ya, peritoneal. Oke. Kalau Oral belum pernah. oral belum pernah. Di farmakologi emang belum pernah oral atau kamu memang belum pernah megang pas oral? Belum pernah megang pas oral. Oh gitu. Kenapa Mbak Mutiara? Nggak Hmm, kebagian? Apa iya, Bu, takut? gantian. Oh gantian ya. Oke. Berarti nanti kalau kita di praktikum farmakokinetik nih, pas lagi praktikum pertama, kita berikan secara oral, kira-kira Mbak Mutiara bisa nggak? Bisa, Bu, dicoba dulu. Coba dulu ya. Tapi hati-hati ntar mencetnya menggap-menggap gitu kalau misalnya dia nggak sesuai ya. Karena kenapa? Karena gini, hampir semua ya, maksudnya nggak hanya di Kiva juga gitu kan. Mungkin di kampus lain ada anak yang sangat takut sekali dengan yang namanya mencit ya. Jadi pada saat ya pengalaman saya gitu ya. Jadi pada saat dia ujian penyuntikan ya, sama nih kayak Mutiara nih, dia nggak pernah tuh yang namanya penyuntikan dengan menggunakan oral gitu. Tapi setelah pas lagi diuji, dianya, si mahasiswa ini, kebetulan dapatnya oral. Ya, akhirnya dia nggak lulus hanya gara-gara tidak bisa perlakuan ke mencit dengan menggunakan oral. Ya, jadi nanti kalau kalian di farmakokinetik, saya sarankan kalian wajib untuk mencoba semua. Karena kalau peritoneal gampang, ya nggak sih? Gampang, ya kan tinggal butuh tarik aja, diem dia suntikin tuh daerah perut gitu kan. Tapi yang susah itu kan adalah oral. Ya, kenapa? Karena satu perlakuan dia untuk oral kan agak ribet ya. Yang tengkuk lehernya, ya kan? Itu akan kita jelaskan nanti di minggu depan seperti itu. Ya, tengkuk lehernya dipegang gimana, terus buntutnya kita talikan di kelingking segala macam. Yang paling susah adalah saat memasukkan squidnya ke dalam rongga. Ya, karena rongga ada dua. Ada rongga pernafasan sama ada rongga apa? Mencit. Rongga nafas sama rongga Kerongkongan. apa Mbak Seli? Kerongkongan, Bu. Rongga kerongkongan. Oke ya. Jadi ada dua saluran ya, ada yang ke pencernaan, ada yang di pernafasan. Nah, itu harus hati-hati. Kalau misalnya kita mau masukin obat, kira-kira masuknya ke rongga yang mana? Pencernaan atau pernafasan? Pencernaan. Pencernaan. Ya. Kalau kalian salah nanti dalam menyuntikkan secara oral dia ke rongga pernafasan, kira-kira menurut kalian mencitnya akan apa? Mati, Bu. Waktu itu soalnya udah pernah. Aduh, Amita, kasihan ya. Gitu. Iya, makanya hati-hati ya. Nah, itu biasanya memang perlu itu sih, perlu pengalaman tinggi ya. Jadi dengan feeling, biasanya kita masukin dengan feeling kan. Masukin ke kerongkongannya kita pun dengan feeling, nih kayaknya oke nih. Nah, gitu ya. Kalau dia nggak bereaksi berarti kita benar. Tapi kalau dia gitu, nah itu tandanya kita salah masukin ke pernafasan sehingga dia nggak bisa nafas gitu ya. Oke. Kemudian habis itu kita lanjut ke eh mana ya? Untuk strategi perkuliahan ya
biasa ya ada diskusi, evaluasi gitu ya. Saya rasa ini hampir sama seperti di praktikum-praktikum yang lainnya ya. Ada ceramah kayak sekarang, nanti akan ada demonstrasi, tanya jawab ya. Saya rasa itu semua udah pernah dilakukan ya. Oke, kemudian mungkin yang menjadi perhatian di sini adalah materi ya. Ini ada sekitar 5 materi yang akan kita pelajari selama di satu semester yang pastinya terbagi jadi beberapa minggu ya. Jadi kalau di farmakokinetik nih itu nggak tiap minggu kita di lab untuk praktikum, tidak gitu ya. Nanti akan saya jelaskan pada saat di jadwal ya. Intinya adalah ini ada 5 materi ya. Setiap materi ini akan kita presentasikan pasti di awal. Jadi minggu ini misalnya kita mau pengaruh faktor formulasi nih, nanti praktikumnya. Minggu ini kita responsi dulu, nggak praktek. Baru minggu depannya kita mempraktekkan si faktor formulasi. Ya. Minggu depannya kita nggak praktikum, tapi kita responsi dulu di solusi in vitro. Seterusnya seperti itu. Makanya hanya ada 5 materi di sini. Ya. Kemudian untuk buku bacaan ya saya rasa ada handout. Kalau untuk modul pembelajaran kayaknya bukan belum ada ya, kayaknya belum mungkin tahun ini masih dalam proses pencetakan ya. Tapi it's okay nggak apa-apa. Nanti kan ada PPT ya, ada PPT dalam bekerja, nah itu kalian bisa menggunakan itu. Lanjut kita ke tugas ya. Kalau untuk tugas sih tergantung nanti ya, tergantung dari praktikumnya masing-masing. Mini test juga seperti itu. Ya, mini test itu seperti ada pretest ya. Kalau untuk kinetik saya rasa nggak ada pretest ya, gitu kan. Mungkin kalau di mata kuliah atau di praktikum apa yang pakai pretest tuh? Ada nggak praktikum yang pakai pretest di awal? Belum ada ya? Oke. Mungkin nanti akan ada ya. Oke, kemudian evaluasi ada 2 kali UTS UAS itu seperti biasa penugasan dan lain-lain. Oke, untuk tata tertibnya ya, untuk pakaian sopan rapi oke lah ya, berkerah gitu kan ya. Kemudian habis itu diwajibkan nih kalau kita online. Nah, kalau di praktikum gini nih. Kalian track 2 ya, betul ya? Track 2. Oke. Kalau di jadwal kita jam berapa? 16 jam 4. 16.00. Oke. Yang mau saya tanyakan adalah kita tetap praktik di jam 16.00 ya. Nah, saya nggak tahu di kelas ini itu kalau yang bekerja itu kerjanya shiftnya sampai jam berapa sehingga nyampe kampus telat atau enggak, itu yang saya nggak tahu. Karena kan tiap anak pasti berbeda-beda jam kerja di kantornya ya. Tapi saya hanya minta tolong ke kalian bahwa kalau misalnya memang kalian merasa jam 4 belum sampai, masih dalam proses perjalanan, sebaiknya attitude-nya yang bagus adalah kalian izin dengan dosen pengampunya. Gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa ini gitu udah telat, nggak pakai izin, tinggal masuk-masuk nyelonong baik gitu. Ya dosennya itu bahkan dilewatin. Nah itu attitude-nya nggak ada gitu ya. Tata keramanya nggak ada, kurang gitu. Jadi saran saya dispensasi yang kami berikan ya, dosen yang kami berikan kepada kalian adalah kalian boleh telat ya, tapi bukan telat yang disengaja loh. Ini benar telat yang memang jam kerjanya mungkin ya. Bu, saya dari kantor jam 3 gitu. Kantor saya di Grogol. Misalnya gitu, ya kan? Mungkin kalau nyampe Kiva baru jam 4:30, Bu. Itu gimana? Nah, lebih baik begitu. Jadi kita udah bisa nandain nih, ya. Masa-masa mana yang memang akan telat. Gitu, ya. Tapi yang kalau misalnya Bu, saya baru selesai shift jam 3 gitu. Kemudian saya baru datang 4:30. Emang di mana nih kerjanya? Di Pondok Bambu. Mungkin nggak? Tahu Pondok Bambu nggak? Dekat sama Ikifa, ya 15 menit nyampe. Ya, jadi yang logis aja ya. Oke, tapi saya tidak mau nanti apa namanya masalah jam pekerja ini malah menjadi alat untuk kalian untuk izin ya. Saya pasti tanyakan di shift berapa kalian selesainya, kemudian tempatnya di mana sehingga bisa diestimasi. Ya.
Seperti itu. Mungkin ada yang nyampe Kiva jam 6? Ada nggak? Silvi, pengalaman kamu, teman kamu ada nggak nyampe jam 6? Kalau sampai jam 6 sih, sampai semester 6 ini alhamdulillah belum pernah, Bu. Paling telat ya? Dari 4 jam setengah 5 ya biasanya. Setengah 5, oke. Ya, kalau masih jam setengah 5 kita masih oke lah ya. Jam Gitu. 5 oke nggak, Bu? Jam 5. Iya, tadi Bu Mary bilang ya, dia kerjanya di mana. Nah, Kondisional ya, Bu. iya, kondisional aja. Kalau misalnya emang Bu, saya baru dari kantor jam 4, kantor saya di sekian ya, estimasi waktu sekian ya logis lah gitu. Tapi tadi yang Bu Mary bilang, jangan dijadikan alat atau dimanfaatkan untuk jam kerja. Gitu. Kalau memang bisa on time gitu ya. Oke, kemudian di sini 15 menit ya, tapi tadi dikasih dispensasi ya. Kemudian lewat dari batas tersebut mahasiswa diperbolehkan masuk tapi nggak absen. Nah, ini kita juga dispensasi. Ya, walaupun telat, ya kami tetap mau atau nggak kami tetap absenkan saja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mahasiswa wajib hadir minimal 80%. Ini udah syarat mutlak. Udah nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Kemudian perbaikan presensi dilayani adalah sebelum pertemuan perkuliahan selanjutnya berlangsung. Artinya perbaikan presensi maksimal 1 minggu. Ya, contoh misal Bu Mary lagi absensi, ya misal gitu ya. Habis itu, misalnya Bu Mary hilaf gitu ya, nggak keklik hadirnya gitu. Terus kalian ngeh gitu kan ya, langsung minta perbaikan absensi dengan mengambil formulir di sekretariat. Harus seperti itu ya, jadi langsung diatasi. Jadi jangan baru minggu depannya lagi ketemu baru deh, Bu Mary maaf minggu kemarin saya begini. Oh, itu udah nggak kepake, sistem udah tutup gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, jadi langsung diperbaiki presensinya biar bisa langsung ditangani gitu ya. Oke, kemudian revisi nilai dilayani paling lambat 1 minggu, itu betul ya. Jadi nanti kalian lihat praktek kinetik dimasukinnya kapan nih sama Bu Mary, misalnya sama Bu Yuda gitu ya. Nah, itu kalau memang kalian merasa hasilnya tidak sesuai dengan kemampuan kalian, boleh ya, saya terbuka, Bu Yuda terbuka. Ya, bahkan mungkin hasilnya akan kita kasih ke kalian, ini loh kamu dapatnya sekian. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan itu ada kelalaian dari dosennya gitu ya. Misalnya soalnya ada 5 ya, kalian bilang, Bu saya yakin kok saya bisa dapat 80 tapi kok saya dapat 50, mungkin sama dosennya satu nomornya lupa kehitung, itu kemungkinan ada banget seperti itu gitu. Tapi ya ada juga mahasiswa yang so tahu gitu ya, bisa Bu, bukan 80 nilai saya Bu. Pas lagi dicek 2 nomor nggak diisi dari 5, mungkin nggak nilai 80? Nggak mungkin. Jadi kalau kalian mau komplain ya, kalian ngaca dulu dengan diri sendiri gitu. Bener nggak ya kok nilai gue sekian, apa jangan-jangan gitu. Tapi kalau emang yakin nilai saya tinggi ya, tapi dikasih nilai modusnya jelek, itu kalian boleh komplain ya. Saya menerima asalkan paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai ya. Oke, untuk masalah apa lagi nih ya, handphone misalnya ya. Intinya kalau handphone nggak usah kalian nonaktifkan juga nggak apa-apa. Artinya nggak usah di off gitu ya. Khawatirnya kalian juga dapat berita-berita penting gitu. Kalau misalnya di lab ya, kalau bisa tidak diaktifkan. Maksudnya kalian tidak aktif dalam bermain handphone. Ya kecuali ya misalnya lagi ngitung nggak bawa kalkulator, itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ngobrol di handphone settingan enak, wah itu nggak boleh ya. Oke, kemudian untuk nilai sama ya, ini tidak ada perubahan, semuanya sama untuk di mata kuliah. Kemudian untuk pembobotan nilai kita masih sama, ya kehadiran 15%, ada tes harian, tugas mandiri sekian, UTS sekian, ini masih sama. Ya, nah ini harus kalian juga pahami nih, ya kapan saya boleh ngulang, kapan saya boleh remedial. Ya, remedial artinya semester pendek. Ya, kalau misalnya nilai C- atau D, dia ikut semester pendek. Tapi kalau E, dia wajib ngulang di semester yang sama-sama diganjil, digenap gitu. Ya, saya rasa kan udah semester 6 udah paham ya. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, ini adalah jadwal kita. Ya, sekarang kita ada di sini di kontrak perkuliahan.
ya. Minggu depan, ya, minggu depan ini kalian udah masuk ke lab, ya. Tapi dalam kondisi belum praktikum dengan mencitnya, gitu. Ya, jadi untuk minggu kedua nih, minggu depan kan tetap masuk, tapi di dalam lab, ya kan, bukan di kelas, dalam lab. Nanti akan kita jelaskan tentang penanganan hewan uji, ya. Tapi kita belum dengan mencitnya, ya. Nah, ini di farmakologi penanganan hewan uji dapat nggak? Belum ya? Udah dapat belum penanganan hewan uji? Apa langsung praktek megang mencit? Awal-awal teori ada, Bu. Teori, Ada? iya teorinya ada. Oh, teorinya ada. Nanti kita tes lagi, ya. Nah, baru di bulan ketiga, di minggu ketiga ini adalah kita responsi materi yang ini, nih, ya. Gitu. Jadi kalau yang ini tuh hanya umum, Neng. Ini hanya umum, kita tentang ngomongin hewan uji apa aja yang boleh digunakan untuk percobaan. Kemudian nanti kriteria hewannya harus seperti apa gitu. Nanti adanya di sini, ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kan tetap masuk di dalam lab, tapi kita belum praktikum. Kita sedang meresponsikan tentang pengaruh faktor formulasi terhadap bioavailabilitas sebagian oral, ya. Nah, ntar baru di minggu depannya itu praktikumnya langsung, ya. Besok minggu depannya lagi responsi, minggu depannya lagi praktek, ya. Minggu depannya lagi adalah presentasi hasil mahasiswa dari praktikum 1 dan 2, gitu, ya. Nah, itu adalah rangkaian kita untuk yang UTS, ya. Nah, setelah UTS, ya, hampir sama. Responsi dulu, praktek. Responsi, praktek, gitu ya. Responsi, praktek. Udah habis itu presentasi. Paham sampai sini? Untuk apa? Jadwal kita. Oke, kalau sudah paham, selesai untuk kontrak perkuliahan. Sampai sini ada pertanyaan? Apa cukup jelas, Mbak Seli? Ada mau tanya? Kalau ini Bu, farmakokinetik kita berkelompok juga ya Bu berarti? Iya, betul, ya. Ini mungkin nanti kita infokan di pertemuan besok ya, Mbak Seli. Pertemuan yang kedua, kita cek ya, biasanya sih sama ya, 4-5 kelompok. 4-5 orang maksudnya per kelompok. Gitu. Ngerjainnya juga per kelompok. Ya, hampir sama lah kayak di praktek farmakologi gitu, Mbak Seli. Gitu ya. Cuman ya saya pengennya walaupun per kelompok itu kan ada plus minusnya ya, gitu. Cuman kalau saya mau bahas ya minusnya aja gitu. Minusnya kadang-kadang saya tuh paling nggak suka kalau dari 5 orang satu kelompok diandelin satu orang tuh, nah itu saya paling nggak suka tuh, gitu. Dan saya mau kalau ada satu kelompok isinya 5, 5-5-nya paham, gitu. Jadi nggak mengandalkan, oh lo aja deh, atau belajarnya lo aja nanti aku ngikut, nggak kayak gitu. Jadi 5-5-nya paham, gitu ya. Karena di sini juga ada nilainya, ada nilai tugasnya. Jadi kita lihat keaktifan kalian berlima. Ya kalau hanya itu aja, kesian temannya yang sisanya yang nggak dapat nilai gitu. Ya, tuh. Terus bagaimana cara kalian kerja tim? Kan maknanya banyak ya kalau per kelompok. Nah itu kerja tim kelihatan gitu. Nggak usah merasa paling wah sendiri, itu nggak bagus. Kadang ada ya satu kelompok karena dia pengen terlihat pintar sendiri, jadi dia terlihat nonjol sendiri gitu. Empat-empatnya itu langsung ngedrop gitu kan, nggak gitu. Itu malah nggak bagus kelompoknya. Gitu. Yang bagus adalah ya satu kelompok itu semuanya paham gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Satu lagi Bu, ada laporannya nggak Bu? Kita Apa? bikin laporan praktikum nggak Bu nanti? Laporan praktek kinetik. Itu nanti ada lembar kerjanya aja sih, Mbak. Kalau nggak salah hanya lembar kerja. Gitu ya, lembar kerja, terus nanti diisi lembar kerjanya, terus nanti kita ACC. Dia nggak seperti laporan yang numpuk yang kayak di praktek Semsol. Ingat ya, praktek teknologi sediaan semi padat liquid kan numpuk tuh, dia sampai berlembar-lembar kan nulis. Kayaknya kalau ini sih nggak sampai segitunya gitu. Kayak jurnal biasa aja.
Kenapa Mbak Seli? Soalnya kalau farmakologi kemarin kita ada Bu laporan per minggunya. Laporannya bentuknya kayak apa tuh? Kayak biasa Bu makalah gitu Bu kayak pasem sol gitu. Oh, kayak sensor. Iya ya. Kayaknya sih untuk kinetik enggak ya, tapi nanti saya coba tanyakan ke Pak Charles ya, sebagai ketua timnya. Gitu. Tapi kalaupun ada nggak apa-apa kan ya? Tempat kerja lebih baik kayaknya. Kalau bisa milih Bu. Iya, sayang sih modulnya belum ini ya. Modul apa? Kinetiknya. Sebentar ya. Mungkin kalau modul kinetik tahun lalu sih mungkin ada ya. Cuman saya nggak tahu apakah ada perubahan di tahun ini. Oke, ada pertanyaan lain selain itu? Sambil Bu Mary coba lihat modul farmakokinetik. Ibu tesnya kira-kira praktek nggak Bu? Apa teori Bu? Tesnya, Masih jauh kakak. Prepare, prepare. prepare ya. Berarti ujiannya harus bagus ya. Oke, kalau kalau tahun lalu ya, kalau tahun lalu itu ujiannya adalah teori, tapi mandiri. Gitu. Ya, perhitungannya banyak. Makanya saya bilang tadi, walaupun per kelompok, pahamnya tuh harus bareng-bareng gitu. Karena nanti kalau ujian UTS atau UASnya teori, kalian tuh nggak per kelompok gitu. Kalian tuh per orang. Jadi dilihat kemampuan per orangnya paham nggak terhadap perhitungan farmakokinetik. Gitu. Ya, kurang lebih sih gitu sih Mbak. Gitu. Modul. Mana modulnya ya? Oh, belum ada ya. Dan nanti saya tanyakan dulu untuk laporan nih ya. Oh, sebentar. Sebentar. Laporan. Oh. Tahun lalu berarti ada Mbak Seli. Tahun lalu ada laporan praktikum. Iya Bu, nggak apa Bu. Nggak apa-apa ya. Waktu itu kalau untuk farmakologi tulisan apa ketik? Ketik Bu, nanti kita print, kita jilid. Oh iya, gampang dong kalau ngetik malah ya. Ya kan? Bener nggak? Dibandingin sensor, tulis tangan. Ya, jadi nggak ada masalah sih. Oke, ada lagi? Cukup? Ini kenapa yang masuk cuma berbelas doang ya? Pada katanya tadi ada berapa? 20 berapa? Ada yang belum cetak KRS, Bu. Oh, ya, isi. Ya udah, kalau gitu Bu Mary langsung absensi aja ya sebelum kita tutup. Berfolder. Ya, yang saya panggil itu ya. Ada 17 ditambah saya admin 2, 19. Berarti ada 2 orang nih nggak masuk ya. Jadi nggak apa-apa deh. Sarah Permata ada? Sarah Permata? Nggak hadir. Kayaknya salah kelas lah Bu. Hah? Salah kelas? Iya Bu. Dia Mas- basicnya pagi, Bu. Oh, iya. Dia Ayu Primastuti ada? Hadir, Ibu. Anita Rahman? Hadir, Bu. Mala Komala? Hadir, Bu. Yulita? Nggak ada ya. Travelina? Hadir, Bu. Ayodia? Hadir, Bu. Florita? Hadir, Bu. Ananda? Hadir, Ibu. Mutiara Andini? Hadir, Bu. Nia Mulyani? Hadir, Bu. Dia? Hadir, Bu. Indah Octavia? Hadir, Bu. Siti Askia? Hadir, Bu. Ilmi Aulia? Hadir, Bu. Eli? Hadir Bu. Vinora ini. Hadir, Ibu.
Berarti emang cuma dua ya yang nggak hadir, yaitu Sarah Permata dan Yulita. Oke, karena sudah Bu Mary absensi, tidak ada pertanyaan lagi, maka Bu Mary akhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, ya, dengan materi tadi pengenalan hewan uji. Tetap bawa jas lab ya, Neng. Tetap bawa jas lab, karena kita masuk lab. Karena prosedurnya seperti itu, walaupun tidak ada praktikum di dalamnya, ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Jangan keluar dulu ya guys. Sekarang lanjut Bu Oh Tanti. iya, jangan keluar. Bu Lanjut Mary nih. lupa. Oh iya, Karena ada masuk Bu Tanti kan? iya Bu, benar. Oke, Bu Mary pamit ya, berarti ya. Terima kasih, Bu. Maaf. Kak Ipi, sibuk banget Kak Ipi. Lagi ganti jam yuk, yang kemarin. Lembuin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Lanjut ya. Tadi saya sudah titip pesan ke Bu Yuda dan Bu Mary ya. Apa namanya? Tolong jangan keluar dulu gitu ya. Jadi saya juga punya waktunya tinggal sebentar nih karena ntar setengah tujuh sampai setengah delapan, lalu jam 19.40 sampai 20.40 karena lagi pekan seminar proposal skripsi ya gitu ya. Oke, jadi apa? Kita lanjut aja ya. Jadi hari ini harusnya ini disampaikan di hari Senin ya. Jadi mohon maaf sekali hari Senin itu saya dan Bu Ida ya. Senin itu hari pertama kita perkuliahan plus hari pertama sidang seminar proposal skripsi ya. Jadi ya crowded lah seperti itu. Saya pun jadi setiap hari hampir setiap hari dari mulai setengah lima nih, setengah lima setengah enam. Wah, kebetulan hari ini kosong setengah limanya. Makanya tadi pas ada yang info, Bu jam 8, aduh saya masih baru bisa sampai jam 20.40 gitu kan. Kalau di jam 21 gimana? Aduh, dalam hati saya udah ngomongin steril jam 9 gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa ya. Oke, jadi langsung saja. eh, saya sudah info juga sebentar. Saya belum info ke Bu Ida. Saya juga sudah info ke Bu Ida ya. Bu Ida gimana kalau eh, pertemuan ini kita kita Zoom saja gitu ya. Nah, saya coba kirim ke Bu Ida. Enggak bisa ikut enggak apa-apa. Oke, kalian dosen apa namanya steril teori siapa? Bu Nina, Bu. Oh, Bu Nina. Bentar ya. Nanti silahkan join. Oke. Ya, jadi untuk praktikum teknologi sediaan steril ini adalah kelanjutan dari teorinya, gitu ya. Kelanjutan dari teori. Suara Bu Tanti cukup jelas ya? Jelas sih. Jelas, Bu. Jelas ya, oke terima kasih. Apa namanya tim dosennya ada Bu Yetri dari Poltekkes, ada Bu Ida Diana dan ada saya gitu ya. Kebetulan saya tahun ini dari 4 kelas angkatan kalian, empatnya ada saya gitu ya. Jadi 3 kelas dengan Bu Yetri, 1 kelas dengan Bu Ida Diana. Oke, jadi ya, kita akan membuat apa ya sesuai yang kalian belajar di teori ya, dari mulai ampul, vial, infus intravena, salep mata, tetes mata, cuci mata, dan satu lagi gauss atau kasa steril itu akan kita praktekkan seperti itu ya. Nah, oke, lalu ini deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi sama lah seperti teknologi sediaan steril teori, cuma bedanya ini kita buat seperti itu. Kalau harapannya kalian kemarin sudah ingat ya, sterilisasi tuh ada yang pakai oven. Ini biasanya kalau di kelas saya tanya jawab nih, tapi kalau tanya jawab tambah lama gitu ya. Jadi ada yang pakai oven, biar saya jelasin aja. Nanti saya kirimkan PPT-nya. Jadi ada yang pakai oven, ada yang pakai otoklav, ada yang direbus pakai air, misalnya direbus di air mendidih atau dipijar pakai api gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan kita lakukan. Nah, ini buku-bukunya, ya buku-buku ini semua ada di perpustakaan. Buku ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kamu buka karena resep standarnya ada di sini. Ya, kalau dulu di semester-semester masih awal ya semester 2, setik dasar gitu ya, Semsol, ada farmakope, ada Fornas. Nah, sekarang biasanya yang kita pakai itu nomor 2, Watimena 1 dan 2 gitu ya. Jadi misal kamu suruh bikin injeksi vitamin C, nah itu lihatnya di mana seperti itu. Itu bisa lihat di Watimena. Lalu masih ada formularium Indonesia sedikit, nah Goswin Agus larutan parenteral. Nah ini biasanya nomor 2 dan nomor 4 ini yang kita pakai. Yang lainnya ada juga tapi tidak sebanyak. Karena di Watimena 1 dan 2 dan Goswin itu banyak memuat resep standar gitu ya. Oke, ini tata tertibnya karena kalian sudah semester 6 ya, harusnya ini sudah paham gitu ya. Lalu yang paling kita harus antisipasi supaya kita pulang nggak kemalaman gitu ya, kan kita prakteknya malam ya, sore ya jam 4. Jadi kita harus menyiapkan nih, kan jadi kalau di praktek steril itu prakteknya 2 minggu sekali, seminggu ini responsi, minggu depan praktek. Jadi persis seperti praktikum teknologi sediaan semi solid dan liquid, cuma bedanya itu kalau di Semsol itu kan
minggu ini praktek, minggu depan evaluasi gitu ya. Kalau ini enggak, seminggu responsi, seminggu praktek. Yang sama apanya Bu? Yang sama kemasannya yang harus kalian siapkan ya. Dari mulai wadahnya, brosurnya, mikanya kalau tempatnya ampul, lalu dusnya, nah seperti itu harus disiapkan. Oke, lalu ini penilaian sama ya seperti mata kuliah yang lain ya, harapannya penilaian paling rendah adalah C ya, syukur-syukur bisa dapat A ya. Ini seperti ini ya, jangan sampai nilainya C minus, D dan E, repot nanti ya. Oke, lalu berikutnya, nah ini dia praktikum teknologi sediaan steril dibentuk per kelompok. Nah di kelas ini ada berapa mahasiswanya? 23 kurang lebih, Bu. 23. Iya. Oke, jadi kita bikin 6 kelompok ya. Nah, 23 kalau dibikin 5, soalnya saya mau memikirkan biaya. Jadi kan kalau satu kelompok lebih banyak, orangnya kan biayanya lebih ringan ya. Kalau dibagi 5, berarti 4 ya. 4, 20, 4, 5, 5, 5. Oke, mungkin untuk sementara kita bagi 6 dulu. Ya, bagi 6 kan berarti ada 4 ya anggotanya. Satu kelompoknya 3 gitu ya. Oke, berkaitan dengan sediaan. Oke, lalu pengerjaan preformulasi. Oke, jadi awalnya adalah kita dari preformulasi dulu. Pokoknya sama seperti Semsol ya. Ketika minggu depan kita mau praktek apa, sudah ada di slide ini. Lalu nanti kalian harus membuat sudah siap dengan preformulasinya. Oke, kita lihat dulu deh. Oke, ya ini adalah hari ini kita pendahuluan ya, pengganti hari Senin. Senin depan responsi dan pembuatan produk steril sediaan ampul. Jadi responsinya di tanggal 4 kalau nggak salah ya Senin. Tanggal 4 kita responsi. Responsi itu lengkap dengan perhitungannya. Ya, perhitungannya apalagi ya, bahan-bahan yang mau dipakai di resep standarnya. Nah, nanti minggu tanggal 11-nya itu langsung praktek. Jadi hitungannya sudah lengkap, jurnalnya juga sudah lengkap saat tanggal 11 gitu. Nanti saya kasih lihat format jurnalnya gitu ya. Oke, jadi kita akan membuat ampul, file, Gauss. Nah, Gauss itu berarti selesai di UTS. Setelah UTS kita baru ke infus, tetes mata, lalu sebagian ada yang dapat kolirium, ada yang sebagian dapat salep mata. Sebagian dapat tetes mata, sebagian tetap kolirium ya. Nah, lalu salep mata. Jadi tetap 6 sediaan, lalu kita UAS gitu ya. Oke, lalu kita review, saya coba review sedikit saja ya. Oke, jadi nanti saat praktek di jurnalnya, ya, jurnalnya ada di modul. Nah, ini ada format seperti ini, ya. Contoh nomor 1. Jadi ini adalah kalau kita mau buat obat steril kan, alatnya kita sterilkan, bahan obatnya kita sterilkan, wadahnya pun kita sterilkan, ya. Jadi semuanya pakai pinset ya, pinsetnya harus steril seperti itu. Jadi semua peralatan yang kalian butuhkan di list di sini, alat dan bahan. Lalu kalian cari cara sterilisasinya bagaimana, ya. Lalu setelah itu dicarikan literaturnya. Jadi jangan katanya Bu Nina, jangan. Bu Nina dapetnya dari mana ya? Ini Watt itu artinya Wattmena. Wattmena 1 halaman 45. Silahkan nanti PPT-nya saya share. Silahkan kalian buktikan gitu ya. Oh jadi kalau menurut Wattmena kaca arloji, spatel, penjepit, pengaduk, dan pinset itu cukup diflambir. Diflambir itu artinya dipijar ya selama 20 detik menurut Wattmena halaman 45. Nah, lalu di sini ada mulai paraf, selesai paraf. Jadi artinya ketika kalian mau melakukan sterilisasi, kalian lapor ke pengawasnya. Dicatat jamnya jam berapa, selesainya jam berapa. Ini kalau cuma 20 detik mah di menit yang sama mungkin ya. Tapi kalau Becker, Erlenmeyer, dan Corong, ini oven 170 menit, 170 derajat 30 menit. Nah, berarti misalkan sekarang nih, oh saya masukinnya jam 16 ya kan. Berarti jam 16.30 itu sudah keluar dari oven. Seperti itu, alat-alat yang mau disterilkan. Ya, jadi nanti minta parafnya jam 16 minta paraf, jam 16.30 juga diparaf. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita lihat perlengkapannya ada jas lab ya. Jas lab ada, lap bersih, kertas perkamen. Nah, kertas perkamennya nanti buat apa kita lihat. Ada kertas aluminium foil, gunting, pipet tetes, ada spatel, ada sudip ya. Terus ada botol, ada wadah sesuai dengan apa yang mau dibuat.
lalu ada dusnya, ya, ada kantong coklat dan ada nampan kaleng. Ya, nampan kalengnya udah kita siapin, kamu tinggal bungkus aja. Bagaimana caranya bungkus nampan kaleng pakai kertas perkamen? Nah, pakainya perkamen yang gede ya, jangan perkamen yang buat bungkus puyer, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada alat-alat yang boleh dipegang oleh tangan langsung, ya. Ada alat-alat yang tidak boleh dipegang, jadi harus pakai pinset. Nah, jangan lupa pinsetnya juga. Kamu pegang kaca arloji udah disterilkan, kamu ambilnya pakai pinset, tapi pinsetnya lupa disterilkan ya, nggak gitu ya. Pokoknya semuanya harus steril gitu ya. Lalu berikutnya untuk menimbang tidak diperkenankan menggunakan kertas perkamen, jadi gunakanlah kaca arloji. Ya. Ini biasanya untuk menimbang bahan obat, baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Oke, apa ya? Ini persiapan alat praktek. Nah, ini ya. Jadi nanti mungkin bisa jangan sampai jam 4 kita praktek baru dicuci, belum lagi ntar dibungkus, nanti nggak kelar-kelar. Harusnya pulang 18.50 kita pulang jam 8 malam kan nggak mau ya. Oke, jadi kita lihat cuci alat gelas dengan bersih ya. Pastikan alatnya sudah bersih, mulut, wadah alat gelas dibungkus. Nanti ada gambarnya. Semua yang dipakai sudip, kertas saring itu semua dibungkus dalam perkamen. Nah, tutup karet ya kalau kita bikin infus juga di steril. Lalu kita buat, nah ini agak lama ya, membuat aqua pro injeksi. Nah, atau aqua bebas pirogen atau aqua bebas udara. Nah, ini butuh waktu seperti itu. Oke, lalu berikutnya alat gelas. Nah, ini bebas pirogen kan untuk pembuatan. Jadi kalau nanti kita sudah sampai di bab infus, itu kita butuh airnya adalah air yang bebas pirogen. Nah, nanti gimana cara membuat air bebas pirogen ya? Pirogen itu harus dibebaskan jika volume suntikannya itu besar. Kalau volumenya kecil seperti ampul, tidak perlu bebas pirogen. Yang mungkin sudah didapat saat teori ya. Oke, lalu nah ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti alat-alatnya tenang sudah disiapkan. Kalian cuma nyiapin kertas perkamen, tali kasur seperti itu. Ya, nah ini dia ya sudip yang mau disterilkan. Nah ini kertas perkamennya bisa nih kertas perkamen untuk puyer. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang pertama kertas perkamennya ini apa namanya? Kertas perkamennya ini disiapkan sudah dalam keadaan tertutup, dimasukkan sudipnya, lalu dikasih paper clip ya untuk siap disterilkan. Oke, ini juga kertas saring ya. Kertas saring kalau nggak salah disiapkan deh, ya ada kertas saring sudah disiapkan, tinggal kamu gunting sesuai kebutuhan nanti disterilkan. Ini juga kalibrasi alat. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi, kita pakai oven. Pokoknya kalau kita mau mensterilkan alat-alat ya, bahan obat itu sekali jalan, sekali running ya. Jadi kerjanya nggak cuma sekelompok, tapi 5 kelompok berapa tadi? 6 kelompok ya, 6 kelompok jadi satu. Jadi kalau yang satu lama ya kita harus nungguin dia gitu kan nggak mungkin. Nanti udah nyalain oven 30 menit, kelompok yang 2 belum, nah nggak bisa. Jadi pastikan dulu semua rapi, apa yang mau disterilkan, nanti dikasih tanda di kelompok berapa. Setelah itu baru kita kalau yang di oven yang di autoclave gitu. Jadi kerjanya bukan cuma satu kelompok aja tapi satu kelas gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini sebagian dibungkus pakai aluminium foil. Oke, ini saat mensterilkan tutup karet gitu ya. Nah, ini saat penimbangan bahan obat juga sama. Ya. Oke, ini nanti dibaca saja ya. Ini steril ya, aseptik. Jadi bahan-bahan obat yang tidak bisa disterilkan dengan pemanasan. Nah, ini dia. Kita mau buat ini ya. Sudah. Nah, ini dia. Ya, jadi tadi berapa? Bikinnya 23 dibagi berapa tadi saya bilang 5 apa 4? 5 apa 6? 6, Bu. 6 ya. Nah, ya, untuk sementara mungkin 6 dulu. Oke, jadi kita lihat. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, seperti ini. Jadi minggu depan, ini nanti saya share. Silakan kalian cari formula.
kelompok 1 vitamin C injeksi, nikotinamid, atropin, tiamin HCl, lidocaine, dan skopolamin. Kalau nggak ada di Fornas, ini biasanya ada di, kalau di merek di ISO ada gitu untuk mengetahui kadar zat aktif. Kalau nggak ada itu di Watimena biasanya, gitu ya. Ya kecuali nanti saat bikin gaus nih, Sofratul, Daryantul itu kan nama dagang. Nah itu biasanya karena kalian kelas rek 2 ya, bisa lihat di tempat kerja kalian isinya apa seperti itu. Tapi kalau yang dia terdiri dari zat aktif nama generik itu lihatnya di buku standar ya, sama seperti waktu di Semsol kemarin. Nah ini kurang lebih yang akan kita praktekkan ya. Ampul setelah, jadi minggu depan responsi sediaan injeksi dalam bentuk ampul itu sudah lengkap perhitungannya seperti apa. Silakan kalian cari tahu dulu, nanti saya penjelasannya seperti itu. Oke, lalu minggu berikutnya praktek ya. Minggu berikutnya lagi responsi untuk file lengkap sampai sudah bahan obatnya apa saja yang dibutuhkan, berapa yang dipakai seperti itu dan seterusnya. Oke, nah ini kalau ampul biasanya volumenya 1 mili, 2 mili seperti itu ya. Vial 10 mili, infus bisa 250, bisa 500, tergantung sediaan yang ada di pasaran. Kita pakainya botol kaca ya, karena kalau botol plastik nanti cara masukinnya susah gitu ya. Nah ini ntar diingat-ingat lagi nih, kalau nggak salah harusnya udah dipelajari ya, menghitung tonisitas gitu ya, menghitung apa namanya dengan pakai penambahan NaCl kah, seperti itu. Sediaan mata. Nah, lalu ada beberapa uji yang akan kita lakukan di hari yang sama saat kita bikin sediaan ya. Uji pH, biasanya uji pH, uji kebocoran, uji kejernihan, biasanya volume dan berat ya, sterilitas, pirogen dan kadar tidak kita uji. Nah, ini kurang lebih untuk etiket dan brosur seperti ini ya. Ini contohnya Volavit injeksi atau ampul. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Kita brosur. Nanti coba kita pikir lagi ya, kalau memang terlalu besar biayanya kan, kalau 6 kelompok berarti cuma 4 ya, satu kelompok 4 orang. Tapi kalau saya mikirnya kalau dibagi 5 kelompok, kebanyakan gitu ya, anggotanya kebanyakan, jadi banyak yang nggak kerja nanti seperti itu. Dan nanti saya coba diskusikan sama Pak Panca deh. Oke, ini contoh jurnal ya. Contoh jurnal nanti misalkan kita bikin vitamin C. Vitamin C itu berapa kadarnya? Oh, 5%. Ya. Jadi yang akan dibuat adalah berapa? Contoh, di resepnya adalah vitamin C 5%, Mesovac injeksi dain ampul 2 mili. Minta bikin 3 ya, salin resepnya. Lalu kelarutan, pH, cara sterilisasi dan literatur. Nah, ini dibuat sampingnya. Nah, ini kelengkapannya. Nah, ini sebenarnya kalau modulnya sudah ada, itu apa namanya sudah ada nih formatnya, tinggal dimasukkan saja gitu ya. Tapi karena besok misalkan minggu depan belum ada, kayaknya sih belum ada deh gitu ya. Itu pakai itu aja, pakai folio bergaris nggak apa-apa. Oke, ini alatnya ya. Jadi tadi sudah kan KR itu kelengkapan resep ya, kelengkapan resep ya. Lalu nama dokter, alamat dokter dan lain-lain. OTT ada nggak? Ya, obat tak tercampurkan. Usul, ada usul nggak gitu ya. Perhitungan dosis, nah ini perhitungan. Jadi nanti nggak sesimpel ini, nanti habis perhitungan dosis ada bagian yang dilengkap ya untuk menghitung dosisnya. Berapa vitamin C yang dibutuhkan, berapa bahan tambahannya seperti itu. Kita tambahkan teori pendukung tentang injeksi, terutama untuk ampul, ya perhitungan sterilisasi alat dan bahan. Nah, sterilisasi alat dan bahan yang seperti tadi, alatnya apa, disterilisasinya dengan cara apa, itu literatur dari mana. Ya, cara kerja itu sama dengan teknik pembuatan, etiket dan wadah. Gitu ya. Oke, contoh ya. Contoh di sini kita akan membuat ampul. Oke, di sini ada rumusnya ya. Volume adalah N+2. N itu apa? N itu adalah jumlah ampul yang akan dibuat. Ya, di resepnya tadi 2. 2 ke 3 ya? Nah, 3 ya. Oke, kita mau buat 3. Oke, 3 plus 2. Oh, berarti 5 ya. 5 ini buat apa sih? Buat ngitung berapa volume injeksi vitamin C yang kita buat gitu ya. Misalkan contohnya resep yang tadi 3 ditambah 2, 5 berarti. 5 dikali volumenya.
volume yang dianjurkan oleh Farmakope Indonesia edisi 4. Nanti kita lihat slide berikutnya. Oke, lalu berikutnya ditambah 2 kali 3. Ya, ini kita lebihkan. Jadi meskipun kita bikinnya cuma 3 ampul, hitungannya nggak pas 3 ampul. Karena nanti kalau kurang repot, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, misalkan tadi di resepnya 2 mili. Nih 2 mili, berarti volume yang dilebihkan berapa? Kalau vitamin C itu biasanya bentuknya encer. Ya, kalau encer berarti 0,15. Oh, berarti 2,15. Misalkan seperti itu. Nah, ini hitungannya seperti ini. Oke, tadi vitamin C ya. Sekarang kita ke atropin. Kita lihat. Resepnya atropin sulfas 0,5 mg, papaverin HCl-nya 40 mg. Dia mau, bukan dia. Dokter meminta dibuatkan ampul dengan volume 1 mili. Sebanyak 3 ampul gitu ya. Nah, kita lihat N-nya resepnya numeronya 3. 3 plus 2. Ya, ditambahkan volumenya, volume yang dianjurkan. Ya, ini volumenya harusnya 1 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan 1 nih. Volume yang diminta kan 1. 1 berarti 1,1. Kalau 2, nah 2,15 ya. Jadi harusnya biar nggak bingung. Oke. Karena dia 2 dan si atropin sulfas itu termasuk dalam larutan encer, makanya 2,15 volume yang dianjurkan oleh Farmakope Indonesia edisi 4 ditambah 2 kali 3. Oke, kalau kita hitung ya 5 ditambah 5 dikali 2,15 10,75 plus 6. Oh, 16. Jadi sebenarnya kita cuma butuh 16,75 ml injeksi injeksi atropin sulfas dan papaverin. Repot banget bikin 16,75. Ya sudah, kita bulatkan menjadi 20 mili seperti itu. Oke, kita mau bikin 20 mili. Nah, nanti penimbangannya seperti apa? Nah, ini kita jelaskan minggu depan saja. Ya, minggu depan saya dan Bu Ida menjelaskan untuk yang ini. Nah, oke. Tapi sebelum dijelaskan kan kalian udah semester 6 ya. Coba tolong dicari dulu. Kalau vitamin C itu kadarnya berapa? Apa saja yang dibutuhkan? Lalu kelompok 2, nikotinamid ampul atau injeksi, dan seterusnya. Jadi nanti kita hitung bareng-bareng sama-sama. Setelah didapatkan resep standar, selesai. Nah, tinggal dilengkapi. Minggu berikutnya siap masuk ke dalam lab steril. Itu kurang lebih. Ya. Nah, ini tadi sudah. Ya, nah ini masih ingat ya angka-angka ini ya. Kita biasanya supaya isotonis ya, kita pakai NaCl 0,9%. Nah ini perhitungannya. Dibuka-buka kembali ya. Nanti kita hitung bersama-sama, kita koreksi bareng-bareng. Terus, nah ini kurang lebih untuk pengisian ampul. Ini penutupan ampulnya. Nah, itu tutup ampulnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini slide berikutnya untuk vial, ya, untuk vial, lalu untuk infus, terus untuk salak mata, ya. Nah, ini jadi satu slide ini, ya, satu PPT ini bisa untuk 1 semester gitu ya. Ini lagi bikin salak mata nih, vaselinnya disterilkan, gitu ya. Nah, ini cara memasukkan salak mata ke dalam wadah tubenya. Nah, ini tetes mata. Ya, ada kolerium atau obat cuci mata dan gauss atau apa ya, kasa steril seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya pendahuluannya ya. Pendahuluannya itu saja. Jadi kalau ditanya, Bu, besok Senin kita apa yang disiapkan? Yang disiapkan itu kamu sudah punya formula ya. Nanti PPT-nya saya share. Kamu bikin kelompok dulu, lalu setelah itu kamu dapatnya apa, terus disiapkan untuk perhitungannya lengkap ya. Perhitungan, alat bahan, cara sterilisasi segala macam. Alat-alatnya apa saja, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Bu Ida mungkin sudah join ya. Ibu, jadi kita Ya. kan tadi yang Ibu siap yang bahan-bahannya itu berarti kita per mahasiswa ya, Bu? Per kelompok. Gimana, Sel? Tanyanya gimana? Tadi kan Ibu sebutnya kayak kertas perkamen, aluminium foil, pipet, itu per kelompok ya, Bu?
Ya, betul, per kelompok. Ya, makanya saya lagi mikirin nih, apa kira-kira kalau bagi 6 kelompok, supaya kelompoknya tidak terlalu sedikit, supaya biayanya bisa ditekan. Ibu, kita ada laporan praktikum nggak Bu setelah praktik? Ada, ada, ada laporan praktikumnya ada. Nanti saya kirimkan formatnya ya. Nama tadi Bu kan ada namanya itu yang encer dan juga yang kental ya Bu. Mm-mm. Itu patokannya dari sediaan aslinya Dari atau pembawanya sih kayaknya. Ya Bu Ida ya, gitu bukan Bu Ida kira-kira. Kalau dari pembawanya, kalau dia selama bawanya air, eh, termasuk ke dalam larutan encer. Ya, betul dari pembawanya. Nanti makanya izin Bu Tanti, Iya, teman-teman. Jadi tadi seperti yang udah disampaikan Bu Tanti, baca-baca lagi ya karena memang apa namanya sediaan steril ini termasuk yang pratikum yang baru-baru sekarang-sekarang gitu loh. Memang maksudnya zaman dulu kita kuliah dulu saya aja belum ada pratikum steril gitu, pratikum yang. Nah, ini kalian udah apa? Beruntung banget sekarang dapat pratikum sediaan steril. Artinya nanti pada saat siapa tahu nanti besok kerja di industri membuat apa sediaan steril nggak bingung lagi. Jadi nanti baca-baca lagi terkait ini ya buka farmakope aja. Tapi sekarang kan udah ada farmakope yang baru Bu. Nanti edisi 6 ya. Tapi kita masih mengacu ke edisi 4 nggak apa-apa sih ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nah, Ibu kira-kira waktunya cukup nggak sih Bu kita bikin terus juga sama evaluasi? Evaluasi? Iya, jadi pada hari yang sama kita Mm-mm. persiapan. Iya, Cukup nggak Bu? iya. Jadi minggu pertama responsi lengkap, perhitungan segala macam. Minggu kedua praktek plus evaluasi. Evaluasinya nggak itu kok, nggak lama. Cuma uji pH, uji kejernihan, sama uji kalau ntar ampul kebocoran, seperti itu. Di waktu praktikum. Ada lagi? Ya nggak usah repot itu ya, nggak usah bingung. Nanti kita sambil jalan nanti semakin paham. Oh, biasa kalau yang hal yang baru kan kalau steril yang baru nih gitu ya. Cuma ya nanti mungkin pokoknya jangan terlalu lama lah untuk persiapannya karena kalau yang pagi lama ya bisa molor sampai ke siang. Tapi kalau kita ya kalau kalian pulangnya lebih malam, kasihan Bu Ida rumahnya jauh gitu. Kalian juga mungkin rumahnya jauh. Mungkin itu saja sih. Ibu, Ya, jadi minggu silakan. depan tiap kelompok udah pegang satu resep ya, Bu? Iya, betul. Oke, Bu. Ibu kalau hasil evaluasinya jelek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan kalau ampulnya masih bocor, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh jelek itu kalau lagi ujian. Kalau praktek, percobaan, penelitian tuh tanya Bu Ida, nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena center 6:30 mau semprov ya. Saya akhiri, saya tanya sekali lagi. Bu Ida ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Cukup cukup ya, Bu mohon Tanti maaf ya. ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf nih kejar-kejaran waktunya. Oke, biasalah di awal semester. Ilmi, Sally, Sel, cukup? Iya, Bu. Udah, Bu. Iya Oh, Bu, ya. cukup Oke, Bu. kalau ada yang mau ditanyakan japri saja ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Nanti saya Ya, absen di terima hari kasih Bu Sabtu Tanti. ya, karena udah lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Bu. semua. Lili. Ya, izin pamit.